Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini, masih di mata pelajaran pelayanan farmasi kelas 12 semester 6 ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu ya, tentang sediaan tablet. Masuk ke sediaan tablet part 2 ya. Yang lalu kita sudah belajar tentang sediaan tablet, baik itu dari segi definisinya, kemudian dari jenis dan macam bentuknya, kemudian keuntungan dan kekurangan daripada sediaan tablet. Nah, maka di part kedua ini kita akan coba bahas hal-hal yang berkaitan dengan bahan-bahan penyusun sediaan tablet, kemudian bagaimana kita memahami cara pembuatan sediaan tablet yang di pertemuan lalu juga sudah disinggung sedikit ya, bahwa pembuatan sediaan tablet itu ada 3 metode pembuatan. Nah, kita akan bahas di sesi kali ini. Dan yang ketiga yaitu memahami jenis-jenis kerusakan pada sediaan tablet. Baiklah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang bahan-bahan penyusun sediaan tablet. Nah, perlu diketahui bahwa dalam membuat suatu sediaan tablet itu diperlukan berbagai jenis bahan ya, untuk menjadikan tablet itu utuh. Nah, salah satunya yang cukup penting selain zat aktif tentu saja pada sediaan tablet itu adalah adanya zat pengisi. Nah, zat pengisi di sini berfungsi untuk memperbesar volume massa agar mudah dicetak atau dibuat, sehingga nanti tablet itu bisa secara kompak dicetak gitu ya. Karena kan zat aktif itu jumlahnya sedikit, maka diperlukan suatu adanya bahan pengisi. Nah, contoh yang biasanya digunakan sebagai pengisi biasanya ada laktosa, kemudian ada amilumannihot. Nah, bahan yang kedua dalam komposisi sediaan tablet itu ada yang namanya binders atau pengikat. Nah, bahan ini berfungsi meningkatkan daya lekat antar partikel dalam formula tablet, sehingga dalam proses penyempaan nanti tablet itu akan membentuk suatu massa yang mampat dan tidak mudah pecah. Ya, jadi tabletnya menjadi compact gitu ya. Dan antar partikel jadi ada terbentuk suatu ikatan ya oleh binders ini, sehingga tidak mudah rapuh gitu ya tabletnya. Contoh bahan yang digunakan biasanya untuk pengikat ini ada mucilago, kemudian ada juga solusio gelatin atau gumi arabicum juga biasa digunakan sebagai pengikat atau binders. Nah, kebalikan dari binders, bahan ketiga yang digunakan dalam komponen tablet itu ada penghancur atau disintegran. Jadi kalau tadi binders itu untuk meningkatkan daya lekat antar partikel, nah sedangkan kalau disintegran ini sebaliknya. Ini untuk membantu hancurnya tablet setelah ditelan oleh pasien. Jadi walau bagaimanapun, tablet itu ketika dikonsumsi oleh pasien harus mudah hancur. Nah, tetapi tidak mudah hancur pada saat penyimpanan. Nah, makanya tadi ada binders untuk supaya tablet itu lebih mampat gitu ya. Nah, sedangkan untuk proses penggunaannya nanti dikonsumsi oleh pasien, tablet itu harus mudah hancur sehingga diperlukan suatu bahan yang namanya disintegran. Nah, contohnya yang biasa digunakan sebagai disintegran itu salah satunya adalah amilum kering ya. Nah, bahan keempat yang biasa digunakan menjadi komponen sediaan tablet adalah sebagai pelicin. Nah, pelicin itu ada 2 di sini yang diasumsikan sebagai pelicin. Yang pertama dia sebagai glidan, yaitu membantu meningkatkan daya alir tablet gitu ya, sehingga daya alirnya bagus gitu, karena kan tablet itu dibuat dalam jumlah banyak dan secara terus menerus, sehingga ketika serbuknya nanti dimasukkan ke alat itu tidak diharapkan mengalirnya tersendat-sendat gitu ya, sehingga perlu daya alir yang baik. Nah, maka di sini diperlukan yang namanya glidan ya, untuk membantu mengalirnya campuran bahan ketika masuk ke dalam hopper atau corong pada alat pencetak tablet. Nah, pelicin yang kedua dia berfungsi sebagai lubrikan atau untuk melubrikasi ya, untuk melumasi gitu. Tujuannya mencegah gesekan antara tablet yang dikempa dengan bagian pada dinding dice itu ya, pada bagian alat pencetak tablet. Jadi mengurangi gesekannya sehingga nanti bahan tablet itu tidak ada yang nempel gitu di dinding ataupun di punch-nya gitu ya. Nah, contohnya yang digunakan sebagai pelicin biasanya menggunakan magnesium stearat ataupun talkum, itu bisa. Untuk bahan komponen selanjutnya adalah pembasah. Nah, ini biasanya digunakan pada proses pembuatan granulasi basah ya. Nah, di mana salah satunya adalah untuk meningkatkan kelarutan bahan yang bersifat hidrofobik. Nah, contoh bahannya yang biasa digunakan adalah natrium lauryl sulfat.
Nah, sisanya ini biasanya hanya bahan-bahan adjuvan atau bahan-bahan tambahan. Contohnya ditambahkan penyalut apabila kita ingin membuat tablet salut gitu ya. Dilapisi dengan salut gula, apakah dengan salut enterit untuk tablet lepas lambat gitu ya. Ataupun ditambahkan juga pewarna ya untuk estetika tujuannya memudahkan dalam mengidentifikasi, ataupun juga bisa ditambahkan dengan perasa gitu ya. Untuk meningkatkan daya penerimaan oleh pasien gitu. Nah, jadi itu bahan-bahan tambahannya saja. Nah, di slide berikutnya di sini kita akan masuk ke bagaimana metode pembuatan tablet. Nah, seperti kita ketahui di pertemuan sebelumnya, ada 3 metode pembuatan tablet. Yang pertama ini yang paling cepat dan mudah pada proses pembuatan tablet adalah metode kempa langsung. Nah, namun di sini ada persyaratan yang dibutuhkan. Di antaranya adalah zat aktif ataupun bahan lainnya itu harus memiliki sifat alir yang baik dan kompaktibilitasnya harus baik. Tadi karena pada saat pembuatan tablet itu prosesnya dilakukan terus-menerus sehingga selama tahapan pengisian di ruang dice dan dengan kompaktibilitas yang baik maka akan mudah menjadi tablet ketika dikempa oleh punch atas. Jadi tidak diharapkan tersendat-sendat gitu ya aliran partikelnya gitu. Nah, cara pembuatannya cukup ringkas. Yang pertama ada proses penimbangan bahan aktif dan bahan tambahan. Yang kedua proses pencampuran bahan aktif dengan semua bahan tambahan. Yang ketiga baru dilakukan pengempaan tablet. Nah, jadi harus memenuhi syarat yang 2 tadi ya, daya alir baik dan kompaktibilitasnya baik. Nah, bagaimana apabila daya alirnya kurang baik dan kompaktibilitasnya kurang baik? Nah, maka bisa dilakukan dengan cara kedua, yaitu dengan metode granulasi basah. Nah, namun dengan catatan lagi, untuk granulasi basah ini, baik itu zat aktif ataupun bahan tambahan lainnya harus memiliki sifat yang tahan lembab dan tahan panas. Karena pada proses granulasi basah ini ada tahapan proses pemanasan. Ya, di sini pada intinya akan dibuat granul ya. Granul itu berarti partikel-partikel yang cukup besar ya, gabungan partikel-partikel kecil. Jadi nanti setelah ditimbang bahan aktif dan bahan tambahan, nanti akan dicampurkan dengan pengisi atau sebagian bahan penghancur. Lalu kita nanti akan membuat bahan pengikatnya atau bindersnya ya untuk mengikatkan antar partikel tadi. Nah, setelah dibuat itu dicampurkan dengan bahan yang pertama tadi, masa campuran yang pertama, lalu diayak sehingga nanti akan menghasilkan granul basah ya setelah sebelumnya diberikan komponen pembasah. Nah, granul yang basah ini kemudian akan dilakukan proses pengeringan ya dengan metode pemanasan sehingga nanti akan diperoleh granul kering. Nah, granul kering nanti akan diayak kembali ya, kemudian ditimbang. Dan setelah itu baru granul kering itu akan ditambahkan dengan pelicin dan atau bahan penghancur tadi yang sebagian masih belum dimasukkan. Nah, jadi pelicin dan bahan penghancur sisanya itu dia masukkan terakhir. Setelah itu baru dilakukan pengempaan sehingga terbentuk tablet. Jadi memang biasanya tablet untuk melalui pembuatan granulasi basah ini biasanya lebih baik hasilnya dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya seperti itu, karena proses pembuatannya cukup panjang ya, sehingga ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan evaluasi seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak memenuhi syarat di granulasi basah? Tadi contohnya tidak tahan lembab dan tidak tahan panas. Nah, maka alternatif lainnya adalah dengan metode granulasi kering. Ya, jadi misalnya bahannya tadi daya alirnya kurang baik, kompaktibilitasnya kurang baik, kemudian tidak tahan panas dan tidak tahan lembab. Nah, maka cara pembuatannya adalah menggunakan metode granulasi kering. Nah, ciri khasnya di granulasi kering ini ada proses tahapan yang namanya slugging. Jadi slugging itu adalah membuat tablet sementara gitu ya. Nanti setelah terbentuk tabletnya dia akan dihancurkan lagi tabletnya untuk membentuk granul-granul kasar gitu ya. Nah, setelah terbentuk granul kasar baru nanti ditambahkan pelicin ya dan tambahkan bahan-bahan penghancur atau disintegran. Baru setelah itu tablet dikempa sehingga diperoleh tablet yang diharapkan. Seperti itu ya, 3 metode cara pembuatan tablet. Pada saat tablet itu dihasilkan, tentu saja mungkin saja ada beberapa kelemahan atau kekurangan sehingga menyebabkan kerusakan pada sediaan tablet. Apabila bahan yang digunakan kurang cocok atau metode yang digunakan kurang pas gitu ya. Nah, beberapa di antaranya jenis-jenis kerusakan pada sediaan tablet adalah yang pertama bisa saja terjadi splitting nantinya. Splitting itu memisah ya. Nah, istilahnya kalau memisahnya bagian atasnya saja
atau bagian crown-nya ya, bagian mahkota tabletnya yang terpisah, maka itu istilah kerusakannya disebutnya dengan capping. Tapi kalau terpisahnya di bagian tengah, ya baik itu jadi 2 tablet ataupun jadi 3 gitu ya. Nah, maka istilah kerusakannya disebut dengan laminasi. Nah, kerusakan lain yang terjadi pada sediaan tablet bisa terjadi yang namanya mottling. Nah, ini pengaruh akibat dari pewarnaan yang tidak merata pada permukaan tablet. Ini bisa disebabkan karena mungkin terjadi reaksi ya antar bahan di dalam tablet, atau memang ya pada saat pewarnaannya kurang merata saja gitu ya. Sehingga dihasilkan tablet yang warnanya kurang baik seperti itu. Nah, kerusakan selanjutnya bisa terjadi sticking. Nah, tadi ini kegunaan binders itu ya untuk kegunaan pelicin ya untuk mencegah menempelnya bahan pada dies ataupun punch. Nah, ini akibatnya kalau tidak baik itu akan terjadi sticking ya. Tablet yang dihasilkan akan ya kurang sempurna ya bentuknya, mungkin ada gompal-gompal atau misalnya ada yang terkelupas karena bahan yang tadi nempel di alat cetak. Kerusakan yang berikutnya adalah whiskering. Ya, ini percetakan tidak pas dengan ruangan cetakan, terjadi pelelehan zat aktif saat pencetakan pada tekanan yang tinggi. Nah, yang terakhir bisa saja terjadi crumbling. Nah, tablet ini crumbling itu tabletnya menjadi retak dan rapuh. Nah, ini biasanya bindersnya tadi ya kurang bagus atau kurang kuat gitu ya, sehingga tabletnya mudah sekali hancur ya dalam proses penyimpanan gitu. Padahal tablet itu diharapkan hancurnya nanti pada saat dikonsumsi oleh pasien di saluran cerna. Tapi ini pada saat penyimpanan saya sudah mulai mudah hancur. Nah, itu istilahnya disebut dengan crumbling ya. Akibat kurangnya bisa juga kurangnya tekanan pada pencetakan ya. Pada saat pencetakan itu kurang tekanan, jadi tabletnya kurang mampat gitu ya, kurang padat, sehingga tablet yang dihasilkan rapuh. Nah, jadi itu ya materi tentang sediaan tablet di part kedua, mulai dari komponen-komponen pada sediaan tablet, kemudian metode pembuatan tablet, yang terakhir adalah jenis-jenis kerusakan tablet. Nah, nanti di materi bagian ketiga, di tablet bagian ketiga, kita akan coba membahas tentang metode evaluasi sediaan tablet ya. Jadi tablet yang sudah lolos beberapa uji evaluasi, itulah yang bisa kemudian dikemas dan dipasarkan untuk dikonsumsi oleh pasien seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.